Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang kekasih. Shalom. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama menyelenggarakan ibadah secara online. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian telah mempersiapkan diri di rumah masing-masing bersama dengan segenap keluarga. Bahkan kita bersyukur melalui ibadah raya kita juga pagi hari ini kita nanti bersama-sama akan menikmati persekutuan bersama-sama dengan tubuh dan darah Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus. Baiklah, kita akan segera memulai untuk ibadah kita. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Saudara-saudara sekalian yang di rumah juga saya persilahkan untuk berdiri. Kita akan menghampiri Tuhan, kita akan mengundang hadirat Allah dan kita akan masuk dalam kemuliaan dan kebesaran Tuhan di dalam ibadah ini. Haleluya. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datang dari pihak Tuhan. Dia Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap pekerjaan dan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu kiranya turun atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, sukacita dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh kuasa dan pengurapan Roh Kudus diberkati semua peribadahan kita mulai dari awal, pertengahan sampai selesai nanti. Haleluya, haleluya, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini kita boleh datang di hadapan Tuhan secara online, kita bersyukur kita masih bisa merasakan ibadah secara online. Karena disitulah kekuatan kita, mukjizat kita boleh dinyatakan. Kalau beberapa hari ini mungkin kita mendengar bahwa banyak hal-hal terjadi yang mungkin tidak mengenakan, tapi kita punya iman yang luar biasa bahwa kita punya Tuhan yang sangat baik. Oleh sebab itu, saya mau ajak Bapak Ibu di rumah maupun di mana saja, kita mau menaikkan syukur dan kita mau nyatakan iman kita bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Terima
pagi hari ini Tuhan, kami mau mengimani Engkau Tuhan. Bahwa Engkau ada di tempat kami, di rumah kami, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau ada bersama kami. Kami yakin Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau yang akan memberikan kelepasan, Engkau akan memberikan pemulihan, Engkau akan memberikan kami kesembuhan. Mukjizat-Mu Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Amin Tuhan. Oleh sebab itu kami mau katakan, haleluya Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, terjadi di sini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan meskipun kami beribadah secara online, tapi kami percaya Bapa, mukjizat-Mu akan dinyatakan bagi setiap kami. Kami siap Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan Allah kita yang berkuasa dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan saya percaya bahwa kuasa itu akan dinyatakan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Kau Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa,
memberikan kita yang terbaik di dalam hidup ini. Sebab Tuhan Allah kita, Raja bagi kita. Yes. Mari kita mau beri yang terbaik buat Allah kita melalui pujian kita. Sama-sama kita katakan, tak terbaik yang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak Dia Raja yang mulia di dalam kehidupan kita. Dia yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga bagi setiap kita. Kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan ada kuasa yang tidak terbatas. Darahnya, tubuhnya. Dan ketika kita memaknai ibadah perjamuan kudus, maka saya percaya setiap kita boleh mengalami mukjizat di dalam Tuhan. Di dalam darah dan tubuhnya ada kesembuhan, ada kekuatan. Dan saya percaya bahwa hal itu akan memberikan kita mukjizat yang luar biasa. Dan pada saat pagi hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita.
Sama-sama kita siapkan hati kita. Kita sambut firman Tuhan, perjamuan kudus dengan lagu pujian. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib, karena salib. Waktu selanjutnya diberikan kepada hamba-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kalau kami boleh ada seperti kami ada saat ini semuanya karena Tuhan. Ini semuanya karena kasih serta anugerah Tuhan semata-mata yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Itulah sebabnya Tuhan
di waktu yang begitu luar biasa, kesempatan yang sangat baik untuk kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan ini. Kami mau mempersiapkan hati kami membuka seluruh hati, pikiran dan hidup kami untuk kebenaran firman Tuhan. Hanya kekuatan yang dari firman-lah yang membawa kami untuk kami terus ada. Itulah sebabnya Tuhan saat ini berbicaralah melalui hamba-Mu kepada setiap kami, sehingga kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh berkat, kami dibangun setiap saat, dan kami diperbaharui dari waktu ke waktu, dari kesempatan demi kesempatan. Dan terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan Engkau sangat mengasihi kami. Terpujilah nama Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima seluruh kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang kekasih, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Dan judul firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini saya berikan sebuah judul evaluasi iman. Judul ini cukup menarik karena istilah evaluasi saya mencoba untuk mencari dalam konkordan Alkitab kita yang dari terjemahan baru tidak saya temukan dalam konkordan tersebut. Mengapa? Setelah saya coba renungkan tentang arti atau definisi daripada evaluasi itu sendiri, ternyata evaluasi adalah sebuah tindakan atau suatu cara untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Dan bahkan evaluasi juga dilakukan untuk bisa dapat mengerti atau dapat mengukur apakah target tersebut tercapai ataupun tidak tercapai. Demikian juga dengan evaluasi itu sendiri pada akhirnya dapat ditemukan atau disimpulkan jalan keluar yang harus ditempuhnya, yang harus dilakukan untuk selanjutnya seperti apa. Itulah sebabnya maka istilah evaluasi itu tidak saya temukan atau tidak saya dapatkan dalam pencarian saya melalui konkordansi yang ada. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau di dalam Alkitab sendiri kata evaluasi itu tidak ada. Lalu apa hubungannya dengan kalimat seperti judul khotbah pada kesempatan pagi hari ini, evaluasi iman. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena tidak adanya kata atau judul dari khotbah seperti yang saya sampaikan pada pagi hari ini, itu bukan berarti lalu iman itu sendiri tidak perlu untuk kita evaluasi, atau iman itu sendiri tidak ada standarnya, atau iman itu sendiri tidak ada kualitas yang harus dicapai, target iman yang harus kita tetapkan. Bukan. Kalau kita memperhatikan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20, terjemahan baru di sana dikatakan, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Demikian juga di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-6 dikatakan di sana, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dengan berdasar ayat ini jelas bahwa iman ternyata sekalipun itu tidak ada kata evaluasi yang ditemukan di dalam Alkitab, namun iman itu sendiri ternyata menurut Alkitab
ada standarnya. Menurut Alkitab ada ketentuan iman yang harus dicapainya. Dengan ayat 2 ayat di atas tadi Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi. Itu sebenarnya yang menjadi target. Kualitas iman yang Tuhan mau. Tidak terlalu besar kalau dibandingkan hanya sebesar biji sesawi. Tapi bagi Tuhan, target standar kualitas iman itu sendiri, menurut Tuhan, Tuhan berkata bisa digunakan. Ada kuasanya yang dahsyat, memberi kuasa yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, rupanya keliru. Kalau ada orang yang berkata bahwa iman itu adalah sebuah kesadaran seseorang saja, dan hanya Tuhan yang tahu, biarkan Tuhan yang menilai sendiri. Tidak perlu dipaksa-paksakan. Nampaknya pernyataan ini atau orang yang berkata demikian tidak benar dan keliru, saudara-saudara sekalian. Iman memiliki tujuan. Iman ada standar kualitas yang harus ditetapkan. Dan iman harus terus mengalami sebuah pergerakan yang semakin meningkat. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak bisa berkata, oh itu kan kesadaran seseorang. Enggak perlu dipaksa-paksa. Nanti kalau sudah jalan, sudah sadar, pasti juga akan menuju ke sana. Tidak bisa. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kepada setiap kita, mari kita lihat lebih dalam lagi tentang apa yang Tuhan standarkan, apa yang Tuhan inginkan kaitannya dengan iman yang harus ada di dalam diri orang-orang percaya, di dalam diri umat Tuhan, bahkan iman secara global kita bicara yang harus ada di dalam gereja Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Lalu apa yang menjadi similarnya, sinonim daripada evaluasi yang ada hubungannya dengan iman yang ditulis ataupun yang ada di dalam Alkitab. Nah itulah sebabnya saya ingin mengajak setiap kita, kalau Bapak Ibu membuka kitab Yesaya pasal yang ke-65, ya, Yesaya pasal 65, di sana ada judul yang ditulis di atasnya. Judulnya diberi sebuah tanda kutip, jawab Allah. Nah, jawab Allah ini saudara-saudara sekalian, saya coba untuk saya paralelkan dengan evaluasi tadi. Kata evaluasi tadi itu mirip saudara sekalian. Tapi bukan evaluasi yang dipakai oleh Alkitab, tetapi yang dipakai oleh Alkitab adalah jawab Allah. Kenapa? Karena kalau evaluasi itu sebuah cara untuk mengetahui. Sedangkan Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dan evaluasi itu sendiri adalah juga suatu cara untuk mencari tahu. Sementara Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu dan Allah yang Maha Mengerti. Sehingga tidak perlu harus dengan tindakan ataupun dengan cara mengevaluasi, namun karena Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Mengerti, maka Tuhan langsung memberikan pernyataannya, jawab Allah. Nah, karena Tuhan itu Maha Mengerti, Tuhan itu Maha Tahu, maka itulah istilah yang dipakai oleh Tuhan untuk mengukur, untuk memberikan sebuah jawaban terhadap kualitas iman daripada umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, lalu apa maksudnya tentang evaluasi iman? Kalau Tuhan tidak menggunakan cara itu, tapi Tuhan langsung menjawab. Karena Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Mengerti. Nah, evaluasi iman ini yang saya maksudkan adalah tugas dan pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap kita sebagai umat Tuhan,
sebagai jemaat Allah, sebagai gereja Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memperhatikan. Kita akan mengevaluasi seberapa besar, seberapa kualitas daripada iman kita yang sudah ada di dalam hidup kita sejak pertama kali kita terima Tuhan sampai dengan hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dengan apa kita akan mengukur kualitas iman kita? Dengan apa kita akan mengevaluasi sejauh mana iman kita sampai dengan saat ini? Tidak lain dan tidak bukan tentunya juga dengan firman Tuhan. Dengan standar yang Tuhan juga sudah berikan sendiri kepada kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar. Kita akan mengevaluasi iman kita dengan bercermin terhadap firman Tuhan ini. Kita akan baca bersama-sama ya. Yesaya pasal yang ke-65 tapi tidak keseluruhan. Kita akan baca beberapa ayat saja. Paling tidak ada 2 sikap daripada Tuhan dalam memberikan penilaian terhadap iman umat Tuhan. Ada 2. Yang pertama adalah Tuhan mengeluh jikalau umatnya tidak menghargai kasih karunia-Nya. Tidak menghargai kasih karunia ini ada hubungannya dengan iman. Nah, yang seperti apa? Sebelum kita masuk ke sana, ada sebuah peristiwa ataupun cerita yang terjadi. Ada seorang ibu yang bekerja dengan begitu kerasnya. Dia hidup hanya bersama dengan salah seorang anaknya saja. Tidak ada suami dan tidak ada anak yang lain. Dia bekerja keras begitu rupa dengan tujuan supaya ibu ini dapat membiayai pendidikan anaknya. Dia harus bekerja, dia harus kumpulkan uang supaya dia bisa membiayai pendidikan anaknya. Tapi apa yang terjadi? Sementara si anak yang saat itu adalah seorang mahasiswa semester keempat, orang tuanya yang dengan susah payah menyediakan mengumpulkan uang untuk biaya kuliahnya, tetapi anak ini justru hidupnya tidak seperti apa yang diharapkan oleh ibunya. Dia sekolahnya sembarangan, santai saja. Bahkan tidak jarang dia menggunakan uang sekolah, uang kuliah yang diberikan oleh ibunya yang dikumpulkan dari hasil kerja keras tadi untuk bermain judi. Oleh karena itu ketika anaknya ini harus menghadapi ujian, karena dia kuliahnya santai dan bahkan sering meninggalkan kuliah, bahkan uang kuliahnya pun juga digunakan untuk yang lain, maka ketika dia mengikuti ujian, terpaksa dia harus gagal. Dia tidak lulus, dan karena gagal dan tidak lulus itulah baru akhirnya dia sadar dan ingat kepada ibunya. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ibu mana kalau dengan susah payah mencari uang untuk membiayai pendidikan anaknya, lalu anaknya tidak bisa mempertanggungjawabkan, malah disalahgunakan oleh anaknya itu. Ibu mana yang tidak akan mengeluh? Ibu ini begitu mengeluh sedemikian rupa. Kenapa anakku kok demikian? Apakah dia tidak ngerti kalau saya harus bersusah payah bekerja dengan keras untuk bisa mengumpulkan uang dan akhirnya uang bisa digunakan untuk kuliah anakku. Tapi kenyataannya kenapa anakku kok demikian? Ibu ini bersedih, ibu ini menyesal, ibu ini kebingungan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ini ibu yang di dunia ini yang
juga sesungguhnya dia bertanggung jawab terhadap anaknya supaya bisa kuliah. Itu pun mengeluh karena anaknya tidak bertanggung jawab. Nah, di dalam Alkitab ada sebuah contoh. Bukan ibu atau seseorang yang mengeluh, tapi Tuhan mengeluh. Kenapa Tuhan mengeluh? Karena umatnya tidak menghargai kasih karunia-Nya. Kita akan baca Yesaya 65 ayat 2 dan ketiga. Dikatakan di situ, sepanjang hari aku, di sini ditulis huruf besar, berarti Tuhan telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak. Ini sikap Tuhan, sama dengan seorang ibu tadi bekerja keras, setiap hari mengangkat tangan, mengulurkan tangannya untuk umatnya, walaupun mereka memberontak. Yang menempuh jalan yang tidak baik, dan yang mengikuti rancangannya sendiri. Ini keluhan Tuhan, saudara sekalian. Perhatikan baik-baik. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan menuruti rancangannya sendiri. Ini keluhan hati Tuhan, mari kita ikuti terus. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku. Luar biasa. Ini curhatannya Tuhan ini. Saudara perhatikan. Yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku. Dengan mempersembahkan korban ke atas batu bata. Bukan membawa korban ke bait suci, ke rumah Allah. Tetapi korban itu dibawa ke tempat lain. Di atas sotoh rumah, di atap-atap rumah, berarti korban yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Lalu ayat yang keempat, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka, dan yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Sombongnya luar biasa. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Ini keluhannya Tuhan. Saudara-saudara sekalian, luar biasa. Hati Tuhan bisa curhat yang seperti ini. Tuhan bisa mengeluhkan tentang kondisi iman umat Allah, umat pilihan, bangsa Israel ini. Tapi keadaan mereka seperti itu, saudara-saudara sekalian. Sampai-sampai Tuhan itu curhat, mengeluh yang seperti ini. Bangsa Israel sungguh-sungguh sangat menyakiti hati Tuhan. Dengan mereka menyembah Allah lain, tadi mempersembahkan korban. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, ya, betul-betul menyakitkan hati Tuhan. Bahkan mereka sombongnya minta ampun. Orang tidak boleh mendekat kepada mereka. Kalau sampai mereka mendekat, menyentuh kepada mereka, dikatakan di sana, nanti kamu tidak jadi kudus. Koyaku, sombong rohani, luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan mengeluh. Itulah sebabnya Tuhan memberikan curhat yang sangat detail seperti itu, saudara sekalian. Mungkin kalau Tuhan curhatnya kepada saudara, saudara kira-kira mau bagaimana? Sakemen ya Tuhan ya. Tuhan ketika curhat tidak pengen untuk dibelas kasihan. Tapi justru Tuhan mencurhatkan apa yang dikerjakan, yang diperbuat oleh bangsa Israel inilah dengan tujuan untuk mengingatkan sesungguhnya. Supaya umat Tuhan yang lain, yang masih memiliki iman tidak seperti mereka ini, tidak ikut-ikutan berlaku seperti itu. Ini sebuah teguran, ini sebuah peringatan, ini sebuah pembelajaran. Bukti nyatanya itu yang terjadi umatku sendiri begitu.
Nah, curhatan Tuhan adalah tujuannya bukan supaya Tuhan dibelas kasihani, tetapi untuk mengingatkan, mendidik kepada umatnya yang lain, supaya mereka tidak seperti umat pilihan ini. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau seandainya curhatan itu diberikan kepada kita dan hari ini kita boleh baca, kita boleh dengar bersama-sama. Seandainya saudara dan saya melakukan yang seperti itu, lalu kemudian Tuhan melihatnya, Tuhan tahu, Tuhan mengerti semua yang kita lakukan, lalu Tuhan curhat yang seperti itu kepada kita. Kira-kira apa yang kita akan buat? Jelas-jelas curhatan tadi mengatakan, umatku telah menyakitkan hatiku. Umatku telah berlaku jahat. Umatku telah sombong rohani. Saudaraku, kalau curhatan itu disampaikan kepada kita, bagaimana kita? Apakah kita mau meresponnya? Atau bahkan justru kita akan mengeraskan hati kita? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kalau curhatan tadi paling tidak ada 3 perkara besar. Umatku menyakitkan hatiku karena mereka telah menyembah Allah lain. Mungkin kalau itu bagi kita enggak ya. Kita tidak menyembah Allah lain, kita tidak percaya ini itu, kita hanya percaya kepada Tuhan. Itu pasti. Ya. Lalu yang kedua, umatku telah melakukan perbuatan yang jahat. Mempersembahkan korban, bukan di bait suci, bukan di rumah Allah, tapi di tempat-tempat lain, di tempat-tempat keramat. Mereka ke kuburan-kuburan, mereka masuk gua untuk semedi, untuk memuja arwah-arwah di sana. Mungkin itu pun juga tidak kita lakukan ya. Tapi yang satu ini, Tuhan tadi berkata, mencatat di dalam Alkitab tadi, menjauhlah daripadaku, karena ketika engkau mendekati aku, maka engkau akan menjadi kudus seperti aku. Kesombongan rohani. Ini yang bagian juga yang menyebabkan hati Tuhan terlukai. Akhirnya Tuhan mengeluh, Tuhan curhat yang seperti ini. Saya tidak mengerti. Kalau yang ketiga ini, sombong rohani ini, saya tidak ngerti. Ada atau tidak di dalam kehidupan kita? Kalau menyembah Allah lain pasti enggak ya? Enggak. Kalau kita melakukan kejahatan, enggaklah orang Kristen kok jahat ya. Kita tahu enggak mungkin. Tapi kalau kesombongan rohani, gimana ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Jangan-jangan yang ketiga ini masih ada di dalam hidup kita. Dan mari kita ingat bahwa ini adalah yang membuat hati Tuhan tersakiti. Karena ini yang akhirnya Tuhan mengeluhkan tentang keadaan umat dan iman umatnya. Saya rindu bagi setiap kita yang pada pagi hari ini mendengar dan merenungkan firman Tuhan ini. Sekali lagi saya mau katakan bahwa keluhan Tuhan, Tuhan mengeluh karena iman umatnya yang seperti itu. Bukan supaya Tuhan diberi belas kasihan. Tetapi keluhan dan curhatan Tuhan sesungguhnya itu mengajarkan dan juga mengajak umatnya untuk mengevaluasi akan iman dan hidupnya serta percayanya kepada Tuhan. Kita berbicara sebagai orang percaya, sebagai seorang beriman, seorang yang hanya kepada Tuhan kita percaya. Dan kita sudah meninggalkan berbagai-bagai kejahatan karena kita tahu bahwa itu adalah dosa.
Tapi yang ketiga ini nampaknya sepele. Nampaknya mungkin kurang begitu mendapatkan perhatian kita, yaitu kesombongan rohani. Dan ternyata kesombongan rohani itu pun menyakitkan hati Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah apa yang kita dengar, firman yang kita terima pagi hari ini, marilah kita bersama-sama akan evaluasi iman kita. Memang kita sudah tidak lagi menyembah kepada Allah lain, kepada patung mungkin, kepada dewa-dewa sesembahan yang lain mungkin sudah tidak. Sejak kita percaya Tuhan itu sudah kita tinggalkan. Dan mungkin kita adalah orang-orang yang takut dosa. Kita sudah jauh dari segala tindakan perbuatan-perbuatan yang jahat. Semuanya itu sudah kita tinggalkan. Tapi yang satu ini, mari dengan kerendahan hati. Saya mengajak kepada setiap kita. Mungkin kita memang tidak menyadari kalau ternyata itu adalah kesombongan rohani. Kita masih seringkali membeda-bedakan dengan siapa harus bergaul, dengan siapa maaf kata pelayanan kalau tidak dengan ini. Mungkin kita berkata tidak satu roh, tidak bisa kompak. Saudara, ini penting untuk kita renungkan bersama-sama. Ternyata tanpa kita sadari hal yang kita lakukan mungkin seperti ini. Itu yang disebut dengan sombong rohani. Umat Tuhan, umat Israel, dia berkata, menjauhlah dariku. Kita tidak satu level, mungkin begitulah kira-kira. Masih ada beda membedakan. Sekalipun itu sesama anak Tuhan, satu gereja, satu pelayanan bisa jadi. Itulah sebabnya pada pagi hari ini mari jangan dengan panas hati, tapi dengan hati yang dengan rendah di hadapan Tuhan. Keluhan Tuhan itu mau mengingatkan dan mengajarkan kita, jikalau masih ada sikap-sikap yang seperti ini. Sombong rohani kalau bahasa rohaninya. Mari kita tanggalkan. Mari kita buang jauh-jauh. Mari kita akan sebagai orang-orang yang percaya umat seiman di dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama sehati. Kita akan bersatu bersama-sama. Justru mari kita saling menopang, saling menguatkan, saling mendukung satu dengan lain dalam hal kualitas iman. Jangan kita mengklaim, iman kamu begitu, iman kamu hanya begitu saja kok. Mari, kalau itu yang terjadi, itu yang disebut dengan sombong rohani tadi. Tapi seharusnya sebagai orang-orang percaya umat Tuhan, kita saling meneguhkan, saling membangun iman satu dengan yang lain. Lalu yang kedua, saudara-saudara sekalian, sikap yang kedua daripada Tuhan terhadap seperti apa iman umatnya, yaitu dengan istilah tadi yang saya sebut jawab Tuhan atas iman umatnya. Atau kalau saya boleh sinonimkan sama dengan artinya dengan evaluasinya Tuhan itu seperti itu. Nah, jawab Tuhan bagian yang kedua, ternyata hasil evaluasi atau jawaban Tuhan terhadap iman umatnya, Tuhan hanya menentukan dua jenis iman orang. Yang pertama adalah para hamba-hambaku, dan yang kedua jenis orang yang kamu yang telah meninggalkan Tuhan. Kita baca Yesaya 65 ayat 13 sampai 16. Itu yang jenis orang pertama, para hamba-hambaku. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan.
Jadi ini perbandingan antara hamba-hambaku, hamba-hambanya Tuhan yang mempunyai kualitas iman seperti apa yang Tuhan mau dibandingkan dengan jenis kelompok orang yang iman orang yang kedua yang telah meninggalkan Tuhan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, ini untuk hamba-hambanya yang imannya cocok dengan apa yang Tuhan standarkan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Ini yang lainnya. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersuka cita, tetapi kamu akan mendapatkan malu. Ini perbandingan dari yang kelompok hamba-hambaku dengan orang yang telah meninggalkan Tuhan. Ayat 14, sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati, dan kamu akan menangis karena patah semangat. Ayat yang ke-15, kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihanku untuk dipakai sebagai sumpah kutuk ini. Coba bayangkan. Bagi hamba-hambaku, bagi orang yang memiliki iman yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, orang yang telah meninggalkannya, mereka akan dijadikan namanya akan diucapkan terus oleh hamba-hambaku ini dengan untuk mengkutuk yang lainnya. Ini luar biasa. Tuh deloken kira-kira begitu. Nah, saudara-saudara, Tuhan Allah kiranya membuat engkau seperti mereka. Tetapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama yang lain. Luar biasa. Sehingga orang yang hendak mendapatkan berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Hamba-hamba Tuhan, hamba-hambaku, itu ucapan Tuhan. Tuhan berkata, sebenarnya mereka juga orang berdosa. Tapi karena mereka mau berbalik dari dosanya, mereka mau meninggalkan semua kejahatannya, dan mereka tidak sombong rohani, maka aku telah melupakan dosa dan kejahatan mereka. Ini yang Tuhan mau. Tidak ada manusia yang sempurna memang di muka bumi ini. Tetapi Tuhan sangat tersakiti. Sudah manusia itu sendiri tidak sempurna, tapi tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Malah justru sombong rohani. Ini yang menyakitkan hati Tuhan. Tetapi sebaliknya walaupun manusia itu tidak ada yang sempurna, tapi mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau mengubah segala perbuatan dan kejahatan-kejahatannya, mau bertobat di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkata, semua kejahatan dan dosa mereka, aku sudah lupa. Oh, luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ini untuk hamba-hambaku. Orang yang memiliki iman sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita akan lihat lagi seperti apa kelompok jenis orang yang kedua atau iman yang kedua yang disebutkan dengan istilah kamu yang telah meninggalkan Tuhan. Yesaya 65 ayat 11 dan 12. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, benar ini jenis yang kedua, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang telah menyajikan hidangan bagi dewa Gad, dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Meni. Aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena aku telah memanggil, ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar.
Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Ini jenis orang yang kedua. Beda. Yang diucapkan Tuhan dengan yang disebut orang yang pertama, hamba-hambaku, beda. Ya. Yang kedua ini Tuhan memberikan dua hal yang akhirnya membuat orang jenis iman yang kedua ini harus, maaf kata, sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Karena mereka telah menyakiti hati Tuhan. Maka Tuhan mengucapkan yang seperti itu tadi, ayat 11, ayat 12 tadi. Nah, dua hal itu apa? Perhatikan baik-baik, ternyata bukan hal yang tajam atau mungkin sangat radikal. Tapi sebenarnya ini sesuatu yang sering kali dilakukan oleh orang, oleh manusia. Dan ternyata itu yang membuat Tuhan sakit hati. Sehingga Tuhan menyebut mereka orang-orang yang telah meninggalkan Tuhan. Apa itu? Ayat 12 dikatakan, oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Sepele itu saudara sekalian. Cuman dipanggil dan cuman tidak menjawab. Tetapi itu yang menyakitkan hati Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengkelompokkan orang yang jenis seperti ini menjadi kelompok iman yang kedua. Kamu yang telah meninggalkan Tuhan. Hanya dipanggil, tetapi tidak mau menjawab. Lalu yang kedua, ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu milih melakukan apa yang jahat di mataku. Dan yang menyukai, lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Hanya cuman kon mendengar, saudara-saudara sekalian. Ketika Tuhan bicara, ketika firman itu disampaikan, ketika ada firman yang sedang disampaikan, dikhotbahkan, tidak mau mendengar. Sepele toh saudara sekalian ya. Dan aku mbok menawa kita ya sering ya ini. Ya. Ketika kita membaca firman atau seorang membaca firman kita enggak mau dengar, ketika sedang di gereja kebaktian khotbah sedang disampaikan kita juga kadangkala tidak mendengar karena kita sedang mendengar atau concern dengan yang lain. Ini kan barangkali juga kita lakukan saudara sekalian. Dan ternyata ini justru yang membuat Tuhan tadi curhat mengeluh. Dan Tuhan berkata, menyakitkan hati Tuhan. Sampai Tuhan mengelompokkan jenis orang yang seperti ini pada kelompok iman yang kedua. Orang-orang yang telah meninggalkan Tuhan. Lah kalau ini saudara-saudara sekalian terjadi dalam hidup kita, mungkin kita terkejut seharusnya. Loh, tak kira hal-hal yang serius yang dianggap masuk kategori orang jenis kedua yang imannya adalah orang-orang yang telah meninggalkan Tuhan. Hanya mau gara-gara dipanggil tidak menjawab. Hanya cuman gara-gara ketika Tuhan berbicara umat tidak mau mendengar. Sudah masuk pada jenis kelompok iman yang kedua. Orang-orang yang telah meninggalkan Tuhan. Lah kalau ini benar dan jika ini terjadi dilakukan oleh di antara kita umat Tuhan, baik tenan saudara-saudara sekalian. Berarti kita beribadah setiap minggu, pelayanan setiap minggu, ke gereja setiap minggu. Kita sebagai orang Kristen yang disiplin, yang taat, tapi hanya gara-gara seperti ini, akhirnya kita masuk jenis kelompok yang kedua. Itu kan rugi besar kita, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, firman ini tidak secara kebetulan. Keluhan Tuhan juga bukan secara kebetulan. Dan Tuhan tidak kepingin belas kasihan dari kita. Tapi ini menjadi pelajaran. Tapi ini menjadi peringatan bagi setiap kita. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau
sebenarnya kita menjadi seperti apa yang disebutkan Tuhan, hamba-hambaku. Tuhan tidak mau ada umat yang seperti jenis orang yang kedua. Iman yang kedua yang telah meninggalkan Tuhan. Dan ternyata hanya dengan gara-gara ketika Tuhan panggil, kita tidak menjawab. Tidak tahu tidak menjawab itu karena tidak dengar, atau karena kita cuek, bodoh amat. Saya kok tidak yakin kalau Tuhan memanggil kok sampai kita tidak dengar. Ya, sekalipun panggilan Tuhan itu tidak dengan suara yang didengarkan telinga. Tapi kalau Roh Kudus berbicara itu di telinga hati kita. Dan kalau Roh Kudus bicara, saya yakin seharusnya semua telinga hati manusia dengar. Mungkin yang benar adalah jawaban tadi yang kedua. Karena kita cuek, tidak mempedulikan, tidak menggapainya. Dan jika ini terjadi, ternyata itu sudah membuat kita rugi besar. Karena kita tidak akan lagi mengalami seperti apa yang dijanjikan kepada jenis orang iman yang pertama, hamba-hambaku tadi. Lalu yang kedua, ketika kita Tuhan berbicara, entah itu melalui ketika ada orang yang membaca firman, seperti dalam komunitas atau ibadah, atau mungkin lebih luas lagi ketika kita sedang mengikuti ibadah khotbah sedang disampaikan. Tapi kita tidak mau mendengar firman khotbah yang disampaikan. Tidak mau, saya yakin tidak sengaja. Tidak mungkin kalau sudah datang ke gereja kok lalu pas khotbah tidak mau mendengar, itu tidak mungkin. Kita tetap pengen dan mau mendengar. Tapi kadangkala ada hal-hal yang membuat kita sekilas, sesaat untuk akhirnya kita tidak mendengarkan firman itu. Kita tidak mendengar ketika Tuhan berbicara itu. Mungkin saudara sedang berbicara dengan yang lain, atau mungkin saudara sedang memperhatikan pembicaraan yang lain, pembicaraan orang lain, sehingga kita terbelokkan sedikit saja, saudara sekalian. Akhirnya kita tidak mendengar firman yang sedang diberitakan, firman yang sedang dibacakan. Itu rugi ternyata. Bahkan kalau saudara renungkan dengan sungguh-sungguh, itu yang akan membuat hati Tuhan tersakiti. Dan Tuhan berkata, itu yang setiap hari asap dinaikkan, itu jahat di mata Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengan firman Tuhan yang kita baca, kita dengar hari ini. Sekali lagi, mari kita evaluasi. Kita ada dalam kelompok mana? Kelompok hamba-hambaku? Atau saudara dan saya masuk kelompok yang tanpa kita sadari telah berada pada kelompok yang kedua. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Kita masuk kelompok hamba-hamba Allah kah? Sehingga ketika Tuhan memanggil, kita memberi jawab. Dan ketika Tuhan berbicara, kita mau dengan setia mendengarkannya. Atau barangkali saudara dan saya, tanpa kita sadari, termasuk kelompok jenis orang dan iman yang kedua, yang telah meninggalkan Dia. Karena ketika Dia memanggil kita, Tuhan kita cuekin saja. Kita lebih mementingkan, mengutamakan panggilan hati kita sendiri, kedagingan kita sendiri. Dan ketika Tuhan berbicara kepada kita, kita tidak mau mendengarnya. Kalau itu yang terjadi, Bapak Ibu saudara sekalian,
Mari kita akan bersama-sama sejenak mengevaluasi iman kita. Saya rindu tidak ada seorang pun jemaat Tuhan akan masuk dalam jenis kelompok orang atau iman yang kedua tadi, yaitu yang telah meninggalkan Allah. Tapi saya rindu setiap kita akan menjadi kelompok jenis yang pertama, kelompok hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Saya rindu kita sebagai orang yang percaya. Mari jangan buat Tuhan mengeluhkan akan iman kita. Tapi buatlah dia bangga karena dia melihat iman-iman kita yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Lalu apa yang harus kita tanggalkan? Dengan setelah kita bersama mendengar keluhan Tuhan tadi. Adakah sesuatu yang kita sadari kemudian kita berjanji akan menanggalkannya dan kembali kepada Dia? Saya rindu jangan keraskan hatimu. Dan setelah kita juga mendengar firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ingat baik-baik, mata Tuhan ternyata selalu tertuju untuk melihat serta mengukur sejauh mana iman Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalaupun toh akhirnya Tuhan harus mengeluh karena iman kita, bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Namun Tuhan mau mendidik, mengingatkan, dan mengajar kepada kita untuk kita segera kembali menjadi hamba Tuhan yang setia lagi. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita dan membuat hati kita teduh. Dan pada akhirnya apa yang memang harus perlu kita tinggalkan dan kita bertobat di hadapan Tuhan. Mari tangan Tuhan terbuka bagi orang-orang yang mau kembali kepadanya, yang mau terus mendengar-dengaran akan suara panggilannya, dan yang mau setia ketika Tuhan berbicara untuk mendengarnya. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita langsung saja akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bagi saudara-saudara sekalian yang ada di gereja, beberapa jemaat yang mengikuti acara ini, mari kita persiapkan. Kalaupun toh mau mengikuti di rumah, juga bisa saja besok di rumah. Tetapi malam hari ini, pagi hari ini, kita bersama-sama akan masuk dalam sakramen ini. Seperti yang sudah saya umumkan beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu tidak perlu mengambil roti dan anggur ke gereja untuk menghindari terjadinya kerumunan. Bapak Ibu bisa mempersiapkan sendiri bahan untuk perjamuan, baik yang menyerupai anggur dan menyerupai roti. Tapi itu semuanya menandakan tubuh dan darah Kristus. Mari sekarang persiapkan itu dan mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Dan mari kita angkat lebih tinggi di atas kepala kita. Dan marilah kita bersama-sama akan berkata, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, roti yang kami pegang dengan tangan kanan kami dan yang kami angkat tinggi-tinggi di atas kepala kami. Ini adalah lambang daripada tubuh Kristus yang telah terpecah di atas kayu salib. Dan dengan tubuhnya yang terpecah-pecah inilah, maka umat Tuhan akan dipersatukan kembali. Dan umat Tuhan diberikan keselamatan serta hidup yang kekal. Dan itulah sebabnya tubuh Kristus inilah yang akan menjadi kekuatan, yang akan menjadi kuasa di dalam hidup kami, sehingga kami umat Tuhan akan terus menjadi umat yang berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau akan memanggil kami hamba-hambaku.
Kami mau sambut dan kami mau makan bersama-sama tubuh Tuhan ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama. Selanjutnya mari kita pegang cawan yang bersihkan apapun yang telah Bapak Ibu persiapkan di rumah. Tapi kita percaya bahwa cawan yang berisi ini adalah melambangkan darah daripada Kristus. Darah yang tercurah melalui penyalibannya di atas kayu salib. Dan darah inilah yang akan memperdamaikan kita. Darah inilah yang akan menyucikan setiap dosa kita. Darah inilah yang akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Dan bahkan darah inilah yang akan menjadi tanda keselamatan, tanda kehidupan, tanda kemenangan. Dan darah inilah yang akan menghindarkan kita dari segala kuasa maut, apapun yang menyebabkan maut itu, baik itu melalui kutuk, melalui dosa, dan bahkan melalui pandemi seperti apa yang saat ini kita alami. Dengan darah Kristus inilah kita semuanya dilewatkanlah dari segala maut itu. Itulah sebabnya mari dengan penuh iman kita mau bersama-sama minum dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Biarlah secara pribadi lepas pribadi, bersama dengan keluarga mungkin di rumah kita masing-masing. Mari kita ambil saat teduh sejenak, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan begitu luar biasa baik. Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan tidak membiarkan kita untuk kita menjadi umat yang telah meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya, dengan lembut, bahkan dengan Dia mengeluh, mengajar, mengingatkan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang meninggalkan Dia. Tapi biarlah mari kita terus akan tetap menjadi umat yang Tuhan katakan hamba-hambaku. Haleluya, jangan keraskan hatimu dan katakan, Tuhan, aku mau kembali. Ampuni segala dosa-dosaku. Aku bertobat dan aku mau Tuhan tanggalkan semua perkara yang telah menyakitkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya persilahkan Pendeta Yoel. Silakan bersama untuk maju ke depan untuk berdoa. Untuk setiap kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat sapaan dari firman Tuhan yang membawa kami, mendorong untuk kami bisa memahami bahwa evaluasi iman itu sungguh hal yang sangat penting agar ketika kami sadar kami sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Allah yang kami merasakan jauh daripada Engkau. Dalam sisi apa yang kami lakukan, kami kerjakan selama ini tidak memuliakan Tuhan. Maka di tempat ini, di rumah Tuhan ini, sapaan-Mu membawa kami untuk kami dapat belajar kembali bangkit supaya iman kami naik tinggi, membubung bersama dengan Tuhan. Dan terima kasih kalau kami bisa menyadari saat posisi iman kami pada pagi ini, itu yang akan kami mau lakukan untuk kami melakukan perubahan dan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami yang bersama-sama pada pagi ini mendengar firman-Mu,
Berkati setiap kami juga yang sudah bersama-sama dengan jemaat Tuhan untuk menikmati perjamuan kudus. Kiranya lewat firman dan perjamuan kudus, iman hati hidup kami diteguhkan dan dikuatkan. Berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan utus dan pakai untuk menyampaikan firman dan melayani perjamuan kudus. Berkati pada pagi ini juga kami berdoa untuk yang berulang tahun. Tuhan, kiranya Engkau memberkati beberapa jemaat-Mu, Ibu Sapanti, Saudara Hizkia, Viko, Ibu Aris, Bapak Aris Kurniawan, Bapak Daniel, Ibu Suwarti. Berkati mereka di tengah-tengah ulang tahunnya, tambahkan umur yang panjang, sehat, kuat, baik secara jasmani dan iman. Dan Tuhan tambahkan kehidupan mereka berlimpah di dalam kasih karunia. Pemerintahan bangsa dan negara kami, terus kami doakan di tengah-tengah untuk terus berjuang menekan dari bertambah jumlahnya yang terpapar COVID-19 dengan perjuangan yang begitu berat. Namun kami percaya bahwa Tuhan Allah kami, Allah yang berkuasa. Engkau sanggup melakukan di luar dari batas kemampuan dan kesanggupan kami. Karena di sana Allah yang hidup dan Engkau pasti akan menolong dan memberkati pemerintahan kami ini untuk sampai kepada tingkat di mana terpaparnya COVID-19 ini semakin hari semakin menurun dan sampai pada kondisi yang normal kembali. Berkati mereka-mereka yang berjuang untuk melayani pasien-pasien baik itu di rumah singgah maupun yang ada di rumah sakit, baik itu dokter, suster, para perawat, sukarelawan. Berkati mereka agar mereka dapat melakukan itu dengan segenap pengorbanannya, dan Tuhan akan memberkati, memproteksi mereka sehingga mereka tidak terpapar virus ketika mereka melayani yang lain. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan berkati mereka, jemaat-Mu Tuhan, dalam kondisi keadaan saat pada pagi ini seperti yang mereka rasakan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, yang lemah fisik oleh karena tantangan, pergumulan, ataupun karena hal-hal yang mereka alami divonis dokter dengan penyakit-penyakit tertentu. Pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup yang kami sembah, Engkau sanggup melakukan perbuatan yang besar, membuat mujizat kepada mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, memulihkan kembali mereka sehingga sehat dan normal kembali seperti apa yang kami minta dan kami doakan pada pagi hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau berkati untuk sekian banyak hal yang kami lakukan di dalam upaya untuk memberikan layanan kepada jemaat Tuhan di tengah pandemi ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati gereja, Tuhan memberkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan kami bersyukur buat semuanya ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan di rumah masing-masing, pada pagi ini kami mau sampaikan warta gereja tanggal 27 Juni tahun 2021. Mohon untuk bisa diperhatikan. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah melayani firman dan perjamuan kudus pada pagi ini. Kami berdoa Tuhan memberkati pelayanan Bapak, keluarga Bapak, dan Tuhan kiranya pakai semakin lebih heran. Dan kemudian ucapan terima kasih juga kami sampaikan pagi ini kepada seluruh para pelayan Tuhan yang telah melayani pada pagi hari ini. Yang kedua adalah selamat ulang tahun kami sampaikan kepada Ibu Sapanti Eko Yulianti, Saudara Hizkia Viko Parwanto, Ibu Aris Suparyati, Bapak Aris Kurniawan, Bapak Daniel Sugiono,
dan Ibu Suwarti. Kami ucapkan selamat ulang tahun dan Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Selanjutnya adalah ucapan selamat. Gembala, rohaniwan, dan Majelis Jemaat Gereja Isa Al-Masih Ungaran mengucapkan selamat kepada putra-putri sidang jemaat yang pada tahun ini telah berhasil naik kelas atau yang telah menyelesaikan studinya di SD, SMP, SMU atau SMK. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi kesuksesan. Informasi selanjutnya mengenai persembahan. Yang pertama, persepuluhan. Minggu depan di ibadah raya pertama dan kedua, sidang jemaat diberikan kesempatan untuk mengembalikan persepuluhannya kepada Tuhan. Amplop kami sediakan di meja depan. Kemudian yang kedua, persembahan jemaat selama ibadah online. Minggu yang lalu dan minggu hari ini kami sampaikan bahwa persembahan jemaat dikumpulkan di rumah masing-masing dan akan diserahkan di gereja ketika jemaat hadir di ibadah secara tatap muka. Hari Minggu kemarin dan hari ini adalah hari di mana kita beribadah secara online dan kita bersyukur bahwa kita bisa beribadah, namun juga kita bisa memberikan persembahan sekalipun kita berada di rumah kita masing-masing supaya ada perbendaharaan di rumah Tuhan. Informasi selanjutnya adalah jadwal ibadah Permata dan PD Delta Asri. Kami sampaikan ibadah Permata dan PD Delta Asri pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 jam 7 malam diadakan di rumah masing-masing. Adapun materi akan kami informasikan dan kami bagikan lewat grup WA Gia Community. Informasi selanjutnya adalah informasi mengenai pendaftaran ibadah raya. Pendaftaran ibadah raya pertama maupun dua tanggal 4 Juli 2021 kuotanya sejumlah 100 orang. Dimohon setiap jemaat yang mau beribadah diwajibkan untuk mendaftarkan diri di nomor 0819 144 50369. Selanjutnya mengenai ibadah PRBK, kami informasikan bahwa ibadah PRBK pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 jam 7 malam akan diadakan secara Google Meet atau lewat Google Meet. Link akan kami bagikan atau kami sampaikan sebelum ibadah. Tolong untuk ini bisa diperhatikan. Dan mari pemuda dan remaja Gia Ungaran yang belum bergabung, kami undang untuk bergabung di kegiatan PRBK Gia Ungaran. Yang terakhir, jadwal ibadah raya tanggal 4 Juli 2021, pengkhotbah akan dilayani Bapak Pendeta Paulus Kardio, WL dan Singer, Bapak Cahyo, Bapak Dana, Bapak Fajar dan Bapak Nanang, kemudian majelis pendamping dan warta, Diaken Arnapaska, kemudian pemusik Bapak Yoses, Saudara Angga, Saudara Christian, Saudara Excel dan Saudara Krisma, sedangkan tamborin Saudari Sora, Saudari Febri, Saudari Valen dan Saudari Rimbi. Untuk produksi Saudara Adi dan Saudara Wisnu, untuk lighting Saudara Viko, sedangkan petugas respon COVID Diaken Sugiono, Bapak Sulis dan Bapak Marsono. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati.
Saya persilahkan Song Leader Singer boleh maju ke depan. Kita akan akhiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita tengadahkan kedua belah tangan kita kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, setelah kita semua boleh berbuat bakti, nama Tuhan dipermuliakan dan kita boleh diberkati melalui firman-Nya. Maka sekarang terimalah kiranya berkat Tuhan, yaitu kasih sayang dan anugerah dari Allah Bapa dari surga, sukacita dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan serta penyertaan Allah Roh Kudus, kiranya memberkati kita, memberi kekuatan, kesehatan dan keselamatan kepada kita, bahkan membuat kita menjadi pemenang dan lebih daripada sekedar pemenang, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari semua yang diberkati Tuhan berkata, amin, amin, amin. Pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian, tetap sehat dan jangan lupa mari kita terus perketat prokes kita dari hari ke sehari, demikian setiap hari. Tuhan memberkati.